Martial Universe, Bab 267. Judul, Wishes. Cahaya keemasan yang gemerlap meletus di udara, menyebabkan seluruh cakrawala langsung berubah menjadi lautan emas. Bahkan sinar matahari yang turun segera diwarnai dengan warna emas cerah. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat tinju dan tombak bertabrakan. Tempat itu adalah sumber cahaya emas besar dan juga merupakan tempat kelahiran gelombang kejut tirani. Satu pukulan, satu tombak. Cahaya keemasan yang gemerlap itu tiba-tiba terkompresi sebelum meledak dengan kekuatan gila. Kemudian, badai kekuatan Yuan yang menakutkan segera menyapu. Boom! Badai Yuan Power menyapu sebelum dua sosok hampir bersamaan tertiup angin di udara. Namun, salah satu dari mereka tampak sangat mengerikan karena ia langsung turun dari udara sebelum akhirnya membanting tanah dan merobek beberapa ratus meter parit di tanah. Sring, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung berpaling untuk melihat sebelum mereka menatap tepat pada sosok yang terkubur jauh di dalam selokan. Ketika mereka melihat sosok berdarah dan mengerikan itu, yang memegang tombak emas, beberapa dari mereka segera menghembuskan napas karena terkejut. Wang Yan, pria yang terpental oleh satu pukulan, sebenarnya jenius dari klan Wang Yan. Saat ini, seluruh tempat tampaknya menjadi sunyi. Secara khusus, para praktisi elit dari klan Wang juga terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka jelas menyadari kekuatan Wang Yan. Selain itu, dengan bantuan dari Great Luo Golden Spear dan seni bela diri tingkat atas, kemampuannya jelas merupakan yang terbaik di antara para praktisi tahap awal Ki Creation. Namun, meski memiliki kekuatan yang luar biasa, dia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Tangan seperti Gyoklin KR diam-diam menutupi bibir merahnya saat matanya yang indah berpaling untuk melihat Wang Yan yang berdarah dan mengerikan itu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lindong, yang tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan, dan sekarang berdiri tegak di atas bayangan pedangnya saat dia melayang di udara. Segera, badai mengamuk di dalam hatinya. 1 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu Lindong, dia hanya di panggung akhir Yuan Dan. Pada saat itu, jarak antara dia dan jenius seperti Wang Yan benar-benar jurang yang sangat besar. Namun, dalam waktu 1 tahun ini, dia benar-benar berhasil secara langsung mengatasi kesenjangan di antara mereka dan bahkan melampaui itu. Bakat dan kemajuannya menyebabkan orang tanpa sadar kagum. Berdiri di depan Lin KR, wajah Lin Langtian sedikit bergerak ketika dia dengan lembut meremas tangannya yang ditempatkan di belakang punggungnya. Sepertinya kekuatan pertempuran yang ditampilkan Lindong juga melebihi harapannya. Meskipun kekuatan Wang Yan jauh lebih lemah daripada dia, terlepas dari itu, dia termasuk di antara para praktisi generasi muda elit di klan Wang. Namun, sekarang, Lindong bisa dengan mudah mengirimnya. Jelas, ini menyiratkan bahwa bakat dia tidak kalah dengan dia sama sekali. Biasanya, jika jenius lain seperti ini muncul dalam klannya, mungkin Lin Langtian akan menunjukkan sedikit apresiasi. Namun, sekarang, tindakan Lindong meninggalkan rasa aneh di mulutnya. Oleh karena itu, ketika matanya perlahan berbalik untuk melihat Lindong, kilatan dingin benar-benar mengalir di daerah terdalam matanya. Dia benar-benar mengalahkan Wang Yan. Huang Pujing juga terkejut dengan pemandangan ini. Pada awalnya, dia berpikir bahwa jika Lindong bisa bertanding melawan Wang Yan, itu akan menjadi prestasi yang cukup bagus. Setelah semua, dia ini terkenal di antara anggota generasi muda di dinasti Gritian, sementara Lindong hanya sosok yang tidak jelas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan Wang Yan. Tidak heran Sister Kingsu sangat memujinya. Ternyata dia cukup berbakat. Namun, bahkan untuk seseorang yang berbakat seperti Lin Langtian, aku belum pernah mendengar Suster Kingsu memuji mereka sebelumnya. Meskipun Lindong cukup kuat, dia tampaknya tidak layak perhatiannya. Di bawah tatapan kagum orang yang tak terhitung jumlahnya, Lindong, yang melayang di udara menatap dingin pada Wang Yan yang tampak mengerikan itu. Saat ini, darah segar terus-menerus meneteskan di kepalan tangannya. Sepertinya dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia juga menderita beberapa luka. Namun, dibandingkan dengan Wang Yan, dia tidak diragukan lagi dalam kondisi yang jauh lebih baik. Puah, di tanah, seluruh tubuh Wang Yan dipenuhi dengan darah dan kotoran, sementara dia dengan mengerikan merangkak keluar dari parit raksasa. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah segar, sebelum dia berbalik untuk melihat Great Luo Golden Spear-nya yang sekarang redup. Segera, tatapan tidak percaya muncul di matanya. Dia tidak pernah meramalkan hasil ini. Lagi pula, bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak bisa percaya bahwa seseorang yang dengan mudah dia hancurkan setahun yang lalu, sebenarnya bisa kembali 1 tahun kemudian dan mengalahkannya dengan cara yang spektakuler. Meskipun pertarungan mereka sebelumnya tampak seperti pertandingan pendek, Wang Yan sangat menyadari bahwa dia benar-benar didominasi oleh lawannya.
Selain itu, fakta bahwa dia dapat secara langsung menggunakan tinjunya sendiri untuk melawan Great Luo Golden Spear-nya jelas menunjukkan bahwa itu adalah pukulan keras total. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa kalah dari bajingan yang tidak berguna sepertinya? Wajah Wang Yan sangat hijau ketika dia mencoba untuk menekan kekacauan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Setelah semua, ia adalah seorang jenius dari klan Wang, sementara Lindong hanya anggota keluarga cabang Lin Clan rendahan. Bagaimana semut kelas bawah seperti dia bisa mengalahkannya? Jika kamu tidak yakin, ayo bertarung lagi. Saat dia menatap Wang Yan yang marah dan tampak berbisa, Lindong tetap tanpa ekspresi. Kemudian, dia sekali lagi mengepalkan tinjunya yang berlumuran darah, sebelum sosoknya melintas dan langsung berlari maju. Saat dia mengeksekusi pukulannya, udara tak berbentuk di sekitarnya, tampak melengkung di bawah tekanan tinjunya. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, ekspresi Wang Yan berubah secara dramatis. Meskipun dia enggan mengakuinya, secara logis, dia tahu bahwa Lindong jauh mengungguli dia. Segera, dia dengan sangat menyeramkan mencoba mundur. Serangan Lindong dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Lagi pula, Wang Yan tahu bahwa jika ada kesempatan, maka dia pasti tidak akan melupakannya. Selanjutnya, sehubungan dengan seberapa jahat Lindong bisa, Wang Yan sudah pernah bertemu sebelumnya. Namun, sekarang, Wang Yan yang terluka ternyata lebih lambat dari Lindong. Sosok dia melintas sebelum dia segera muncul di atasnya. Kemudian, angin tinju yang hebat dikemas dengan niat membunuh yang tebal, diarahkan dengan kejam ke arah Wang Yan. Bajingan kecil, kamu sudah keterlaluan. Namun, sama seperti Lindong hendak meninju keluar, teriakan marah dan serak meletus di udara. Tepat, sesosok secepat kilat muncul di depan Wang Yan, sebelum telapak tangan seperti cakar elang membanting ke tangan Lindong. Bang, tinju dan cakar bertabrakan, sebelum gelombang kejut yang menakutkan langsung tersapu. Bahkan, batu di tanah pun dicabut paksa. Gelombang kejut itu merobek cakrawala, sementara sosok Lindong terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, pada saat yang sama, lelaki tua itu juga dipaksa mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya bisa menstabilkan dirinya. Lindong melakukan jungkir balik, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Kemudian, dia melihat ke depan hanya untuk melihat bahwa di depan Wang Yan, berdiri seorang penatua dengan rambut abu-abu. Wajah sesepuh itu gelap, sementara aura yang tangguh, yang mampu menandingi Hua Gu, perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Tahap Ki Creation tingkat akhir, saat ia merasakan bahwa aura yang tangguh muncul dari tubuh sesepuh rambut abu-abu itu, mata Lindong menyusut. Sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya ada praktisi yang sangat kuat di antara anggota klan Wang. Sepertinya dia pasti sengaja menyembunyikan auranya. Paman Tong, ketika dia melihat bahwa penatua berambut abu-abu yang tiba-tiba turun tangan, Wang Yan senang. Segera, dia dengan kejam berkata, Paman Tong, anak ini telah mempermalukan klan Wang kita. Kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Penatua yang dipanggil Wang Yan Paman Tong, perlahan mengepalkan tangan tuanya, sebelum dia menatap Lindong dengan dingin. Nak, jangan membakar jembatan seseorang. Berdasarkan sikap arogan kamu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa klan Wang kita sangat tidak kompeten? Jika ada orang lain menghormatiku, aku akan menghormati mereka. Aku tidak peduli dari klan mana kamu berasal. Lindong dengan dingin terkekeh. Meskipun dia memiliki dendam dengan Wang Yan, jika Wang Pan tidak menghinanya hari ini, dia secara alami tidak akan membuat keributan di depan umum. Dasar bocah sombong. Wajah sesepuh berambut abu-abu itu menjadi dingin, sementara kilatan dingin melintas di matanya. Setelah Lindong meronta-ronta Wang Yan di depan begitu banyak orang, itu sama saja dengan menamparkan seluruh klan Wang mereka. Jika dia tidak menemukan kesempatan untuk menyelamatkan situasi ini, di masa depan, orang mungkin berpikir bahwa klan Wang mereka hanyalah sekelompok pengecut. Lin Langtian, pria ini adalah anggota Lin Clan. Perilaku ini akan mengancam hubungan antara dua keluarga kita. Apakah kamu hanya akan berdiri dan mengabaikan masalah ini? Namun, sesepuh berambut abu-abu itu ternyata adalah pria yang penuh perhitungan. Segera, dengan kilatan dingin mengalir di matanya, dia berbalik untuk melihat Lin Langtian, yang melayang di udara, sebelum dia berteriak. Haha, Penatua Wang Tong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hubungan Wang dan Lin Clan kita terancam oleh anggota keluarga cabang belaka? Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Langtian dengan lembut terkekeh. Segera, dia berbalik untuk melihat Lindong, sebelum dia berkata, untuk masalah hari ini, kamu telah melewati batas. Jika kamu masih peduli dengan Lin Clan kita, maka segera minta maaf. Karena Lin Clan kita, mungkin Penatua Wang Tong dapat memaafkan kamu. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Langtian, berdiri di sampingnya, hati Lin Kr segera tenggelam. Dia tahu bahwa berdasarkan karakter Lindong, dia tidak akan peduli tentang Lin Langtian.
Memang, setelah dia mendengar kata-kata Lin Langtian, senyum aneh muncul di wajah Lindong, sebelum dia memiringkan kepalanya dan menatap dingin padanya. Lalu, dia perlahan berkata, "Kamu pikir kamu siapa?" Nada tidak sopan Lindong menyebabkan orang banyak tertegun lagi. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sangat kejam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan Lin Langtian. Mau mengulangi sendiri, pada saat yang sama, mata Lin Langtian perlahan-lahan menjadi gelap, sementara amarah membara di daerah terdalam matanya. Itu adalah kemarahan yang disebabkan ketika posisi dan harga diri seseorang terancam. Di Lin Clan, dia memegang status yang sangat tinggi. Mengabaikan anggota keluarga cabang, bahkan beberapa penatua di klan tidak berani berbicara dengan tidak sopan kepadanya. Namun, sekarang, di depan kerumunan besar ini, Lindong tidak menghormatinya sama sekali, karena ia dengan tidak sopan menantangnya. Sebagai anggota Lin Clan, kamu terus-menerus menyudutkan klan Wang. Selanjutnya, kamu memilih untuk menggertak anggota klan kamu sendiri di depan umum. Perilaku seperti itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Lin Clan kita lemah dan pengecut. Jika berita keluar, itu pasti akan menyebabkan Lin Clan kita menjadi lelucon. Lin Langtian, sekarang, kamu adalah penjahat untuk Lin Clan. Kamu pasti akan dihakimi dan dihukum oleh leluhur kita. Ketika dia melihat ekspresi berbisa Lin Langtian, Lindong mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Menggunakan kekuatan Yuannya yang kuat, kata-katanya mengguncang surga. Sementara itu, yang terkandung dalam suaranya adalah nada menyengat, yang hanya seperti pisau tajam dan menyebabkan ekspresi wajah setiap anggota Lin Clan berubah secara drastis. Secara khusus, ekspresi Lin Langtian seperti menjelang badai karena kata-kata Lindong begitu tajam sehingga membuatnya terkejut. Martial Universe, Bab 268. Judul, Segel yang Menghilang. Suara Lindong menggema di seluruh cakrawala. Karena teriakannya, beberapa orang berbalik untuk menatap Lin Langtian. Meskipun Lindong memiliki dendam dengan klan Wang, tidak peduli apa, dia masih anggota Lin Clan. Oleh karena itu, sebagai anggota generasi muda elit Lin Clan, Lin Langtian memilih untuk tidak melindungi Lindong tetapi bahkan memukulnya ketika dia turun untuk menenangkan klan Wang. Karena itu, tindakannya sedikit tercela. Sehubungan dengan perubahan ekspresi mereka, Lin Langtian juga mendeteksi itu. Segera, wajahnya yang tampan menjadi gelap, sebelum suaranya berubah sedingin es. Lin Clan dan klan Wang keduanya di antara 4 klan besar di dinasti Gritian, dan mereka dianggap sama. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah sebagian besar karena dia tidak pernah menganggap semut-semut ini dari keluarga cabang sebagai anggota klan utama. Tentu saja, meskipun dia berhak atas pendapatnya, dia tidak bisa mengungkapkannya di depan umum. Selain itu pasti akan memicu kemarahan anggota keluarga cabang dan berdampak buruk pada Lin Clan-nya. Meskipun demikian, Lin Langtian mengerti bahwa menertawakannya dengan ringan adalah keputusan terbaik yang mungkin sekarang. Bagaimanapun, seorang pria dengan statusnya tidak pernah ditantang seperti sebelumnya. Lebih jauh, orang yang menantangnya tidak lebih dari seekor semut di matanya. Oleh karena itu, mata Lin Langtian segera menjadi gelap sebelum dia berkata, "Kamu berani menantangku? Jika kamu bertindak mewakili Lin Clan, itu akan menjadi tragedi bagi klan kita." Lindong jelas tidak takut padanya saat dia mengejek. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Lin Langtian, jika mereka benar-benar bertarung, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa melarikan diri darinya. Karena itu, secara alami dia tidak lagi harus sopan terhadapnya. "Sungguh mulut yang tajam, hari ini aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke klan untuk penghakiman. Kita akan melihat siapa yang pantas dihukum." Wajah Lin Langtian serius saat dia melangkah maju. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba ada langkah kaki di belakangnya, sebelum beberapa lengan meraih dan menghentikannya. "Langtian, jika kamu benar-benar bergerak sekarang, semua orang di sini akan berpikir bahwa kamu tunduk pada klan Wang. Jika berita tentang hal ini kembali, para penatua pasti akan tidak senang." Berdiri di belakang Lin Langtian, pria yang menghentikannya adalah seorang penatua dari Lin Clan. Dia tampaknya memegang posisi yang cukup terhormat karena bahkan ketika dia menghadapi Lin Langtian, dia berani berbicara. Selanjutnya, nadanya tidak sopan. Jelas, dia juga tidak senang dengan tindakan Lin Langtian hari ini. Apapun, Lindong masih menjadi anggota Lin Clan, dan kekuatan yang dia tunjukkan sebenarnya telah meningkatkan prestise Lin Clan mereka. Jika mereka membiarkan Lin Langtian menyerangnya karena alasan pribadi, lalu bagaimana orang luar akan menganggap Lin Clan mereka? Anak itu benar-benar berani menegurku. Jika aku tidak menangkapnya, bagaimana aku bisa mempertahankan reputasiku di klan? Paman Lin Fan, tolong jangan hentikan aku. Sehubungan dengan upaya mereka untuk menghentikannya, Lin Langtian cukup tidak senang tentang hal itu saat ia balas dengan dalam. "Langtian benar, kita seharusnya tidak membantu Pang seperti ini.
Anak itu sangat gegabah dan sombong. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, di masa depan, dia tidak akan lagi menghormati siapapun. Lin Langtian jelas memiliki pengaruh kuat di klan. Karena itu, setelah dia berbicara, seorang penatua tahap awal Qi yang kurus segera mendukungnya. Ketika dia melihat situasi ini, penatua yang Langtian panggil Lin Fan segera mengerutkan alisnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat penatua berambut putih lainnya, yang telah memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Berdasarkan aksinya, jelas Lin Fan menginginkan pendapatnya. Langtian, ayo tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Meskipun Lindong ini gegabah dan sombong, kita tidak ingin kehilangan bibit yang bagus. Pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia pasti akan bersinar. Tidak ada alasan untuk menangkapnya di depan umum sekarang. Di bawah tatapan Lindong, mata yang lebih tua berambut putih itu berkilau sebelum dia berkata kasar. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Lin Langtian tenggelam, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Meskipun dia memegang status yang cukup terkemuka di klan, dia masih anggota generasi yang lebih muda. Karena itu, ia harus mendengarkan para tetua. Jika dia memilih untuk bertindak terlepas dari keberatan mereka, itu pasti akan menyebabkan dukungannya anjlok di dalam klan. Lindong, karena paman klan kita, aku akan membiarkan kamu pergi. Jika kamu berani menyinggungku lagi, aku pribadi akan menangkapmu dan membawa kamu kembali ke klan untuk penghakiman. Lin Langtian mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah mendidih di hatinya, sebelum dia menatap dingin pada Lindong dan berteriak. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong dengan santai menertawakannya. Sudah ada dendam yang mendalam di antara mereka dan dia tidak peduli bahwa dia telah menyakitinya. Bagaimanapun, pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia akan memenuhi janji yang dia buat. Pada saat itu, dia pasti akan jatuh bersamanya. Lin Langtian, karena kamu tidak ingin menyelesaikan masalah ini, maka ketika aku kembali ke rumah, aku akan melaporkan masalah ini ke kepala klan aku. Ketika dia melihat bahwa Lin Langtian tidak mau bergerak, mata Wang Tong berbalik dingin sebelum dia berteriak. Haha, Wang Tong, itu hanya pertarungan pengujian antara anggota generasi muda. Jika kamu terlalu memperhatikan hal itu, bukankah kamu akan mendevaluasi diri sendiri? Penatua berambut putih dari Lin Clan itu tersenyum lembut sambil berkata, selanjutnya, sekarang segel Great Wastelans Ancient Tablet akan melemah. Jika kamu mengacaukan waktunya karena masalah ini, maka bukankah itu akan sia-sia? Apakah aku benar? Ketika dia mendengar kata-kata itu, wajah Wang Tong dengan lembut berkedut. Dia melirik simbol di Great Wastelans Ancient Tablet sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong yang memegang tombak kuno. Sementara itu, matanya bersinar ketika dia jelas menimbang pilihannya. Paman Tong, kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos begitu mudah. Ketika dia melihat situasi ini, Wang Yan menyekan noda darah dari mulutnya sebelum dia buru-buru berkata, diam. Wang Tong diam-diam mencaci. Yang paling penting sekarang adalah Great Wastelans Ancient Tablet. Jika kita mengacaukan ini, kita semua akan dihukum. Karena itu, mari kita selesaikan masalah ini untuk saat ini. Setelah kita menemukan cukup harta, maka kita akan mencari anak itu lagi. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Wang Yan segera mengungkapkan ekspresi tidak puas. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan bocah itu lolos. Berdasarkan jajaran kita saat ini, adalah hal yang sederhana bagi kita untuk menangkapnya. Meskipun para tetua Lin Clan telah berbicara untuknya, aku ragu mereka benar-benar akan mengambil risiko hubungan antara dua klan kita untuk melindungi anggota keluarga cabang. Ketika dia melihat ekspresi Wang Yan yang tidak puas, suara Wang Tong tenang saat dia perlahan-lahan kata, baiklah, mari kita biarkan anak ini melompat-lompat sebentar. Wang Yan dengan kejam mengertakkan giginya sebelum dia langsung duduk. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menderita cedera yang cukup parah. Karena itu, ia harus cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Nak, hitung berkahmu kali ini. Namun, ingat ini, setelah menyinggung klan Wang aku, kamu pasti akan menderita. Wang Tong berdiri di samping Wang Yan untuk melindunginya, sementara dia menatap Lindong dengan dingin dan dengan santai berkata. Ketika dia mendengar ini, Lindong tanpa sadar tertawa. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia kembali ke batu besar, di bawah perhatian orang banyak. Tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk, sebelum dia menutup matanya dan menunggu segel tablet kuno Wastelans kuno melemah. Ketika dia melihat suasana tegang secara bertahap mendingin, Lin Kr diam-diam menghela nafas, sebelum mata indahnya menatap aneh pada sosok Lindong. Orang itu benar-benar berani dan dia benar-benar berani menjatuhkan Wang Yan sedemikian rupa di depan klan Wang. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar telah meningkat banyak. Aku ingin tahu seberapa kuat orang itu pada pertemuan klan tahun depan. Namun, masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan Big Brother Lin Langtian. Lin Kr bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia bisa mengatakan bahwa hubungan Lindong dan Lin Langtian telah memburuk karena insiden di makam tua itu.
Jika Lindong telah berbicara dengan santai kepadanya, mungkin tidak ada yang terjadi di antara mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Namun, situasi saat ini benar-benar melebihi harapan awalnya. Meronta-ronta Wang Yan dari klan Wang bahkan tidak menampilkan sedikit pun rasa takut terhadap tahap Qi ciptaan tingkat akhir Wang Tong. Ini menunjukkan bahwa dia bukan lagi Lindong yang sama, dari 1 tahun yang lalu di makam tua, yang harus menelan harga dirinya. Saat ini, dia bahkan bisa disebut jenius legendaris. Meskipun masih ada jarak yang cukup antara dia dan Lin Langtian, setidaknya, Lin Langtian tidak akan lagi menghapus nama Lindong dari ingatannya seperti sebelumnya. Selain itu, pertempuran yang menghancurkan bumi akhirnya akan terjadi antara Lindong, yang sekarang secara bertahap menampilkan kehebatannya, dan Lin Langtian, yang sudah menunjukkan bakatnya. Ketika dia memikirkan maksudnya, Lin KR diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia telah sering berinteraksi dengan Lin Langtian dan dia sangat menyadari betapa menakutkannya itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat tindakan provokatif Lindong, dia menjadi sangat khawatir untuknya. Setelah semua, dia tahu bahwa jika Lin Langtian benar-benar marah, Lindong akan berada dalam keadaan menyedihkan. Meskipun dia tidak ingin menyaksikan situasi itu, pada saat yang sama, dia menyadari bahwa hari itu pasti akan tiba. Setelah Lindong mendarat di tanah, perhatian orang banyak beralih ke fokus pada tubuhnya. Bahkan Qin Shi dari Qin Clan berpaling untuk terlihat sangat serius padanya. Saat ini, dia hampir sama dengan Wang Yan. Karena Lindong bisa mengalahkan Wang Yan, ini berarti dia juga bisa mengalahkannya. Fakta ini membuatnya menghela nafas lega. Sebelumnya, di makam tua, ia dengan bijak memilih untuk berdiri di samping dan mengabaikan masalah itu. Kalau tidak, dia pasti akan dibenci oleh Lindong sekarang. Meskipun dia tidak takut padanya, ketika dia memikirkan tatapan seperti serigala berbisa ketika Lindong menatap Wang Yan, hatinya mulai tenggelam. Sehubungan dengan perhatian dari kerumunan, Lindong memilih untuk langsung mengabaikannya. Kemudian, dia dengan lembut menutup matanya sebelum dengan tenang memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara itu, Great Sun Thunder Yun yang mengalir di meridian dalamnya mulai tenang. Ketika kedua belah pihak memasuki gencatan senjata, suasana awalnya tegang menghilang secara diam-diam. Segera, perhatian semua orang kembali ke tablet kuno Wastelans kuno yang berdiri di wilayah terdalam dataran. Saat ini, simbol kuno terpampang di tablet raksasa mulai redup. Segel tablet kuno Wastelans kuno akan segera menghilang. Ketika mereka mendeteksi pemandangan ini, seluruh sumber kuno hening yang besar berubah menjadi kacau ketika sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala.